Ini adalah cerita tentang kisah penggembala kerbau yang menyelamatkan wanita di hutan dan mendapat keajaiban besar. Pagi buta selalu menjadi awal yang sama bagi Raka. Suara kokok ayam bersahutan dari ujung desa bercampur dengan embun yang masih menggantung di ujung dedaunan bambu. Di rumah panggung kecil berdinding anyaman bambu, ia terbangun dari tikar tipis. Tubuhnya masih terasa pegal setelah seharian kemarin menggiring kerbau, namun ia tak punya pilihan. Hidup sebagai penggembala kerbau bukanlah pekerjaan ringan, tetapi hanya itu yang bisa ia lakukan untuk menyambung hidup. Raka hidup berdua dengan ibunya, seorang wanita tua bernama Ibu Sari. Sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja keras. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 8 tahun karena sakit keras, meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Sejak itu, beban keluarga jatuh ke pundak kecil Raka. Kini, di usianya yang menginjak 20 tahun, ia tetap memilih bertahan sebagai penggembala meski sering diejek oleh pemuda desa lain yang sudah bekerja di kota. "Raka, sudah bangun, Nak?" Suara Ibu Sari terdengar lirih dari dapur. Ia batu kecil, tubuhnya memang tak sekuat dulu. Sakit-sakitan sering menyerang, membuat Raka semakin khawatir. "Sudah, Bu. Ibu istirahat saja. Aku siapkan dulu rumput untuk kerbau," jawab Raka sambil bergegas mengambil cangkul dan ikatan tali tambang yang sudah usang. Ia menyalakan api kecil di tungku agar ibunya bisa menjerang air, lalu melangkah keluar rumah. Jalan tanah becek setelah semalam hujan menambah berat langkahnya. Ia melewati sawah-sawah yang masih tertutup kabut. Di kejauhan, suara lonceng kecil dari kerbau-kerbaunya sudah terdengar. Ada 5 ekor kerbau yang ia rawat, bukan miliknya sendiri melainkan milik juragan kaya di desa. Tugasnya sederhana, menggembalakan, memberi makan, dan memastikan hewan-hewan itu tetap sehat. Sebagai imbalan, ia mendapat upah kecil yang cukup untuk membeli beras dan kebutuhan sederhana ibunya. Raka mendekati kandang bambu sederhana di tepi sawah. Kerbau-kerbau itu menyambutnya dengan suara mendengus pelan. Raka tersenyum, seolah kerbau-kerbau itu adalah sahabatnya. "Ayo, Kerta, ayo, Lintang, kita ke padang rumput," ucapnya sambil melepas ikatan. Ia hafal satu persatu nama kerbau yang ia rawat, memberinya panggilan khusus seolah mereka bagian dari keluarga. Hari itu langit mulai cerah, sinar mentari menembus sela-sela dedaunan. Raka berjalan di depan, menggiring kerbau-kerbau itu menuju padang rumput di pinggir hutan. Jalan setapak yang ia lewati sudah sangat akrab, dari kecil ia sering bermain di sana. Meski begitu, ia selalu berhati-hati karena hutan di balik padang rumput itu terkenal angker. Orang-orang desa sering bercerita tentang penunggu gaib, suara misterius, hingga orang hilang yang tak pernah kembali. Raka tidak sepenuhnya percaya, tapi ia memilih tak terlalu jauh masuk ke hutan. Sesampainya di padang rumput, Raka menancapkan tongkat kayunya di tanah lalu duduk di batu besar. Ia mengeluarkan bekal nasi jagung yang dibungkus daun pisang. Sambil makan sederhana, matanya menatap kerbau-kerbau yang sibuk merumput. Angin pagi bertiup lembut, menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, Raka sering merenung tentang hidupnya. Ia tahu banyak pemuda desa yang sudah merantau ke kota. Mereka pulang membawa uang, baju bagus, dan cerita-cerita hebat tentang dunia luar. Sedangkan dirinya, hanya penggembala kerbau dengan baju lusuh dan kaki penuh lumpur. Kadang hatinya terasa perih, apalagi ketika mendengar cibiran. Penggembala seumur hidup, tak akan jadi apa-apa, begitu kata sebagian orang. Tapi setiap kali ia melihat wajah ibunya, semangatnya kembali. Semua kerja keras itu ia jalani demi wanita yang telah membesarkannya sendirian.
Siang hari, setelah kerbau puas merumput, Raka membawa mereka ke sungai kecil untuk minum. Ia ikut membasuh wajah, merasakan segarnya air gunung. Sambil jongkok di tepi sungai, ia berbicara sendiri seolah curhat pada alam. Andai aku bisa mengubah nasib, aku ingin ibu tidak sakit-sakitan lagi. Aku ingin rumah ini lebih layak, tidak bocor setiap hujan. Tapi apa mungkin? Aku hanya penggembala biasa. Gumamnya lirih. Matahari mulai condong ke barat ketika ia menggiring kerbau-kerbaunya kembali ke kandang. Jalan pulang melelahkan, namun ia tetap bersiul kecil, berusaha menyemangati dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Ibu Sari sudah menunggu di teras dengan senyum hangat. Meski tubuhnya rapuh, ia selalu berusaha memberi semangat pada anak semata wayangnya. "Bagaimana kerbaunya hari ini, Nak?" tanya ibunya. "Semua sehat, Bu. Besok mungkin aku harus bawa mereka lebih jauh, rumput di dekat sini mulai habis," jawab Raka sambil duduk menemani ibunya. Mereka makan malam sederhana, nasi jagung, sayur bening daun kelor, dan sambal terasi. Meski sederhana, kebersamaan itu terasa hangat. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Raka merebahkan tubuh di tikar, menatap atap bambu yang penuh lubang. Angin malam masuk menusuk tulangnya, tapi ia sudah terbiasa. Dalam hatinya, ia hanya punya satu doa, semoga suatu hari nanti keajaiban datang. Entah bagaimana caranya, ia ingin melihat ibunya bisa tersenyum tanpa menahan sakit, dan ingin desa berhenti memandang rendah dirinya. Ia tak tahu bahwa doanya itu perlahan-lahan mulai terjawab lewat peristiwa besar yang akan menanti esok hari di dalam hutan. Sore itu langit berwarna jingga, mentari perlahan tenggelam di balik perbukitan. Raka sedang duduk di tepi padang rumput, memandang kerbau-kerbaunya yang sibuk mengunyah rumput hijau. Hatinya lega karena hari itu semua berjalan lancar. Ia berniat segera menggiring kawanan kerbau pulang sebelum malam turun, sebab ibunya pasti sudah menunggu dengan cemas di rumah. Namun tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar dari arah hutan. "Tolong, tolong!" Begitu lirih, seakan dibawa angin sore. Raka sontak menoleh, matanya menajam ke arah rimbun pepohonan yang menjulang. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu jelas, bukan sekadar imajinasi. Ia berdiri, mencoba memastikan. Angin kembali berhembus, membawa suara kedua lebih jelas daripada yang pertama. "Tolong aku." Kali ini Raka yakin benar bahwa itu suara manusia, suara perempuan yang penuh rasa sakit dan ketakutan. Sejenak ia terdiam. Hutan itu terkenal angker. Orang-orang desa selalu memperingatkan agar tidak masuk terlalu dalam, apalagi sendirian. Konon, banyak cerita tentang orang hilang, suara gaib, hingga makhluk halus yang menyesatkan pengunjung. Pikiran itu membuat kakinya seakan terpaku. Tapi hati kecilnya berkata lain. Ada orang yang benar-benar butuh pertolongan. Ia menoleh ke arah kerbau-kerbaunya yang berdiri tenang. "Kalian tunggu di sini, jangan pergi kemana-mana," bisiknya, seolah hewan-hewan itu bisa mengerti. Ia menancapkan tongkat kayu di tanah sebagai penanda, lalu melangkah pelan memasuki hutan. Langkah pertama terasa berat, dedaunan kering berderak di bawah kakinya. Cahaya sore yang mulai meredup membuat suasana semakin mencekam. Pohon-pohon tinggi merapat, menutup langit, meninggalkan hanya bayangan gelap di sekitarnya. Raka menelan ludah, tubuhnya merinding, tapi suara lirih itu kembali terdengar, semakin dalam. "Tolong!" Ia bergegas, menerobos semak, melewati akar-akar besar yang menjuntai seperti ular.
Hatinya berdebar tak karuan. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. "Siapapun kau, tunggu sebentar, aku datang," gumamnya lirih, meski ia sendiri tak yakin apakah suara itu akan mendengar. Setelah beberapa menit berjalan, Raka tiba di sebuah tanah lapang kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Dari kejauhan, ia melihat sosok tubuh tergeletak di tanah. Seorang wanita muda, rambut panjangnya terurai, pakaian yang ia kenakan lusuh dan kotor. Nafasnya tersengal, tangannya bergetar, seolah baru saja melalui perjalanan melelahkan. Raka mendekat dengan hati-hati. "Mbak Kyu, kau baik-baik saja?" tanyanya lirih, suara bergetar antara khawatir dan waspada. Wanita itu membuka mata perlahan, menatap Raka dengan sorot penuh penderitaan. "Tolong, aku terluka. Jangan biarkan mereka menemukanku," katanya dengan suara hampir tak terdengar, lalu terbatuk pelan. Raka segera jongkok di sisinya. Ia melihat ada goresan di lengannya, darah kering menempel, dan tubuhnya penuh debu. Ia merogoh kantong kecil di pinggangnya, mengeluarkan kain lusuh yang biasa dipakai untuk mengikat rumput. Dengan itu ia membalut luka wanita tersebut sekenanya. Ia juga membuka botol bambu berisi air minum dan menyodorkannya. Wanita itu meneguk dengan gemetar, lalu menghela napas lega. "Terima kasih. Siapa kau?" tanyanya dengan suara serak. "Aku Raka, penggembala kerbau dari desa," jawabnya singkat. "Kau siapa? Kenapa bisa di sini?" Wanita itu terdiam sejenak, matanya gelisah menatap ke arah gelap hutan. Aku dikejar orang. Mereka ingin menangkapku. Aku lari sejauh mungkin, lalu terjatuh." Jawaban itu membuat Raka makin bingung. Siapa wanita ini? Kenapa ada yang mengejarnya di hutan terpencil? Namun tak ada waktu untuk banyak bertanya. Ia tahu, jika benar ada orang jahat mengejar, mereka bisa saja muncul kapan saja. "Ayo, kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Kau bisa berjalan." Raka berusaha mengangkat wanita itu perlahan. Tubuhnya terasa lemah, tapi masih bisa berdiri dengan bantuan. Ia menuntun langkah demi langkah melewati semak belukar, mencoba mencari jalan pulang. Namun setiap kali mereka melangkah, suasana hutan semakin mencekam. Angin mendesir kencang, ranting pohon bergoyang seolah mengawasi. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu bersahutan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar samar dari arah lain. Raka menghentikan langkah, tubuhnya menegang. Wanita itu menggenggam lengan Raka erat-erat. Mereka datang, bisiknya dengan wajah pucat. Raka menajamkan pendengaran. Benar, suara ranting patah, langkah kaki kasar semakin mendekat. Orang-orang itu terdengar berbicara dengan nada keras. "Cari dia. Jangan biarkan lolos." Jantung Raka berdegup cepat. Ia tak punya senjata, hanya tongkat kayu penggembala. Tapi ia tahu, jika tetap di tempat, mereka pasti ketahuan. "Kita harus sembunyi," katanya. Ia menuntun wanita itu ke balik batang pohon besar yang rimbun dengan semak. Mereka merunduk, menahan napas. Beberapa bayangan orang berkelebat melewati jalur setapak tak jauh dari mereka. Cahaya obor kecil terlihat menerangi wajah-wajah garang. Mereka membawa golok dan tombak. Raka merinding, baru kali ini ia melihat orang-orang asing bersenjata di hutan desanya. Syukurlah, orang-orang itu lewat tanpa melihat mereka. Namun Raka sadar, bahaya belum benar-benar pergi. Ia menoleh pada wanita itu, yang tampak semakin lemah. "Kau harus kuat.
Aku akan membawamu keluar, bisiknya mantap. Wanita itu menatapnya dengan mata berair. Kenapa kau menolongku, padahal kau tidak mengenalku? Tanyanya lirih. Raka terdiam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Aku tak bisa meninggalkan orang yang butuh pertolongan. Kalau aku di posisimu, pasti ingin ada orang yang datang. Jawaban sederhana itu membuat hati wanita itu bergetar. Meski tubuhnya lemah, matanya memandang Raka dengan kagum. Dalam hatinya, ia mulai sadar, pemuda penggembala sederhana ini berbeda dari orang kebanyakan. Malam mulai turun, kegelapan menutupi hutan. Namun di balik ketakutan itu, langkah Raka yang teguh membawa mereka menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu, wanita misterius yang ia selamatkan bukanlah manusia biasa. Pertemuan ini akan menjadi awal dari rangkaian keajaiban yang mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin pekat. Raka menuntun langkah wanita misterius itu dengan hati-hati, melewati jalan sempit di antara semak belukar. Cahaya bulan samar-samar menembus celah dedaunan, memberikan sedikit penerangan di kegelapan hutan. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana yang menegangkan. Wanita itu terus menggenggam lengan Raka, langkahnya goyah, sesekali hampir terjatuh. Nafasnya terengah, tubuhnya masih lemah akibat luka. Raka merasakan betapa berat beban yang ia pikul, namun ia tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya. Sedikit lagi, kita hampir sampai di pinggir hutan, kata Raka, mencoba memberi semangat. Wanita itu menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu, suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh suara malam. Kau tidak perlu memikirkan itu sekarang. Yang penting, kita keluar dulu dari tempat ini, balas Raka. Meski dalam hatinya ia juga dilanda ketakutan, ia berusaha tetap tegar demi membuat wanita itu merasa aman. Setelah berjalan beberapa puluh langkah, mereka tiba di sebuah gubuk kecil yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bolong di sana-sini, dindingnya penuh lumut, dan pintunya terlepas dari engsel. Meski begitu, tempat itu cukup untuk bersembunyi sementara. Raka memutuskan untuk berhenti sejenak. Duduklah di sini, kau butuh istirahat, katanya sambil membantu wanita itu duduk di sudut gubuk. Wanita itu merebahkan punggungnya pada dinding bambu yang rapuh. Raka mengeluarkan kain bekas dari tas kecilnya, lalu membasahi dengan air dari bambu. Ia membersihkan luka di lengan wanita itu, berusaha hati-hati agar tidak membuatnya kesakitan. Wanita itu memandanginya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa heran, kagum, sekaligus waspada. Kau, kenapa begitu peduli? Kita bahkan baru bertemu, tanyanya akhirnya. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Entahlah. Sejak kecil, ibu selalu mengajariku satu hal, jangan pernah menutup mata saat melihat orang lain butuh pertolongan. Hidup kami memang miskin, tapi kalau aku berpura-pura tidak mendengar suaramu tadi, mungkin aku tidak akan bisa tidur nyenyak seumur hidup. Kata-kata itu membuat wanita itu tercekat. Ia menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu. Hatinya digelayuti rasa haru, tapi juga keraguan. Dalam dirinya ada rahasia besar yang tak bisa ia ungkap sembarangan. Namun sosok penggembala sederhana ini, dengan ketulusan yang tulus terpancar dari sorot matanya, membuatnya goyah. Namaku Larissa, ucap wanita itu akhirnya. Aku tidak bisa menceritakan semuanya sekarang. Yang jelas, aku tidak boleh tertangkap oleh mereka. Larissa, Raka mengulang namanya perlahan, berusaha mengingat. Aku tidak peduli siapa mereka atau siapa dirimu.
Selama kau butuh pertolongan, aku akan menolongmu." Larisa menatapnya lekat-lekat. Tatapan itu membuat Raka sedikit gugup, tapi ia tetap berpura-pura tenang. Ada sesuatu dalam mata Larisa, seolah bercahaya samar di tengah gelap malam, yang membuatnya terlihat berbeda dari manusia biasa. Namun Raka tidak berani bertanya lebih jauh. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari luar gubuk. Raka sontak berdiri, menggenggam tongkat kayunya erat-erat. Larisa menahan napas, wajahnya pucat. Mereka saling bertukar pandang, menyadari bahaya belum berlalu. "Diam di sini. Jangan keluar sampai aku bilang aman," bisik Raka. Ia melangkah perlahan mendekati celah dinding gubuk, mengintip keluar. Bayangan dua orang pria melintas di luar, membawa obor. Wajah mereka keras, mata tajam menyapu sekitar. Dia pasti bersembunyi di sekitar sini. "Cari sampai dapat," terdengar salah satu dari mereka bersuara. Raka menahan napas. Ia tahu mereka sedang mencari Larisa. Ia kembali menoleh ke dalam, melihat Larisa gemetar menahan takut. Hatinya berdesir, bukan hanya karena bahaya, tapi juga karena dorongan untuk melindunginya semakin kuat. Beberapa menit kemudian, bayangan itu menjauh. Suara langkah kaki berangsur hilang. Raka menghela napas lega. Ia kembali duduk di dekat Larisa. "Untuk malam ini, kita tetap di sini. Besok pagi, aku akan mengantarmu keluar dari hutan," katanya. Larisa menatapnya dengan penuh rasa syukur. "Kau mempertaruhkan nyawamu demi aku. Apa kau tidak menyesal?" Raka tersenyum samar. "Aku sudah terbiasa menghadapi risiko. Menggembala kerbau pun ada bahayanya, apalagi kalau mereka mengamuk atau tersesat. Jadi, menolongmu bukan hal yang lebih berat dari itu." Larisa terkekeh pelan, meski wajahnya masih pucat. Senyum tipis itu menyingkapkan kecantikan yang selama ini tertutup oleh lelah dan luka. Raka menoleh cepat, mencoba menyembunyikan wajahnya yang memerah. Malam itu mereka berdua duduk dalam diam, hanya ditemani cahaya bulan yang masuk dari celah atap. Meski tanpa banyak kata, ada ikatan tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Raka yang sederhana, dan Larisa yang misterius, kini terikat oleh pertemuan tak terduga yang akan mengubah hidup keduanya. Di luar, hutan kembali tenang. Tapi dalam hati Raka, perasaan asing mulai tumbuh, campuran antara rasa ingin tahu, kekaguman, dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu, Larisa bukan sekadar wanita tersesat. Ia adalah pembawa rahasia besar, dan menolongnya berarti membuka pintu menuju jalan takdir yang penuh keajaiban. Hari-hari setelah kejadian itu, kehidupan Fajar tak lagi sama. Sejak menolong nenek tua yang pingsan di ladang, ia merasa ada cahaya baru yang menyelimuti dirinya. Setiap kali ia berjalan di pematang sawah atau melewati jalan setapak menuju ladang coklat, orang-orang kini menatapnya dengan rasa hormat. Bukan hanya karena kabar tentang kebaikannya sudah menyebar, tapi juga karena sikapnya yang makin rendah hati. Suatu pagi, Fajar berangkat lebih awal ke kebun. Udara dingin masih menempel di kulit, dan embun menitik di dedaunan kakao. Ia membawa cangkul kecil dan keranjang anyaman, bersiap untuk membersihkan gulma yang mulai tumbuh liar di sekitar batang pohon coklat. Saat itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Fajar menoleh, ternyata Pak Harjo, mandor perkebunan, datang dengan wajah serius. "Fajar," panggilnya. "Ya, Pak," jawab Fajar sambil meletakkan cangkul. Pak Harjo menatapnya lekat-lekat, lalu berkata, "Besok sore, ada orang kota yang datang. Katanya,
Mereka sedang mencari lahan dan petani yang bisa dipercaya untuk mengelola kebun coklat dengan sistem baru. Aku sudah sebut namamu. Fajar tertegun. Namaku, Pak? Tapi saya ini hanya buruh. Bagaimana mungkin? Mandor itu tersenyum tipis. Justru karena kamu jujur, rajin, dan punya hati. Orang kota butuh orang desa yang bisa dipercaya, bukan yang hanya pandai bicara. Anggap saja ini kesempatan. Hati Fajar berdebar kencang. Seumur hidup, ia tak pernah bermimpi bertemu orang kota, apalagi untuk urusan sebesar itu. Ia merasa seperti seekor burung kecil yang tiba-tiba ditawari terbang ke langit tinggi. Namun, di balik rasa gembira, ada pula ketakutan. Bagaimana kalau ia gagal? Bagaimana kalau ia tak mampu menanggung tanggung jawab sebesar itu? Malamnya, Fajar tak bisa tidur. Ia termenung di gubuk reot bersama ibunya. Angin malam masuk dari celah bambu, membuat lampu minyak bergoyang. Ibunya melihat Fajar resah, lalu bertanya dengan suara lembut, "Ada apa, Nak? Wajahmu seperti menyimpan beban." Fajar menceritakan semuanya, dari tawaran Pak Harjo hingga kegelisahannya. Sang ibu tersenyum sambil menggenggam tangan anaknya. "Nak, sejak kecil kau sudah kubesarkan dengan kerja keras dan doa. Jangan takut. Kalau ini memang jalanmu, pasti Allah beri kekuatan. Ingat, bukan soal berhasil atau gagal, tapi soal berani mencoba." Kata-kata itu menenangkan hati Fajar. Malam itu, ia akhirnya bisa memejamkan mata dengan doa yang berulang-ulang ia bisikkan dalam hati. Keesokan sore, datanglah 2 orang dari kota. Mereka berpakaian rapi, bersepatu mengilap, sangat berbeda dengan para petani desa yang hanya bersarung atau memakai sandal jepit. Wajah mereka ramah, namun caranya berbicara menunjukkan mereka terbiasa dengan dunia bisnis. Fajar dipanggil ke balai desa untuk bertemu mereka. Jantungnya berdegup cepat, tangannya dingin, dan suara hatinya terus berbisik, "Apakah aku siap?" "Jadi kamu Fajar?" tanya salah satu pria itu sambil menyalaminya. "Iya, Pak. Saya Fajar," jawabnya gugup. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Arman, seorang pengusaha coklat yang sedang mengembangkan program kemitraan. "Kami ingin mencari anak muda desa yang mau bekerja keras, jujur, dan siap belajar." Mandor bilang kamu cocok. Fajar menunduk, tak berani menatap langsung. "Saya hanya buruh kecil, Pak. Tapi kalau diberi kesempatan, saya akan berusaha sekuat tenaga." Pak Arman tersenyum. "Itu jawaban yang saya suka." Mereka lalu berjalan ke kebun coklat, meninjau kondisi lahan dan melihat cara Fajar merawat pohon. Dengan suara tenang, Fajar menjelaskan bagaimana ia membersihkan gulma tanpa merusak akar, bagaimana ia memilih buah coklat yang matang, dan bagaimana ia membuat pupuk alami dari kotoran ternak. Meski awalnya gugup, perlahan rasa percaya diri tumbuh karena ia memang memahami pekerjaannya. Pak Arman terlihat puas. Ia menepuk bahu Fajar. "Anak muda, kau punya pengetahuan alami yang sangat berharga. Kalau kau setuju, kami akan jadikanmu pendamping program. Kau tak hanya jadi buruh lagi, tapi juga belajar mengelola kebun modern." Fajar terpana. Dunia seperti berputar cepat di hadapannya. Dari seorang buruh miskin, kini ia ditawari kesempatan menjadi pendamping program besar. Namun di sudut hatinya, ia sadar jalan ini penuh tantangan. Malam itu, ia kembali duduk bersama ibunya. "Bu, aku takut tidak mampu," ucapnya lirih. Ibunya menatap dalam-dalam, lalu berkata dengan suara mantap, "Nak,
ingat ketika kau menolong nenek di ladang? Kau tidak berpikir panjang, hanya mengikuti hati nurani. Hasilnya, kebaikan itu membawamu ke sini. Jangan takut. Lakukan dengan ikhlas, dan biarlah Tuhan yang melengkapi kekuranganmu. Air mata menetes di pipi Fajar. Ia memeluk ibunya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa bahwa nasibnya benar-benar sedang berubah. Di luar, langit malam penuh bintang. Seolah semesta ikut memberi restu. Sejak pertemuannya dengan Pak Arman dan tim dari kota, hidup Fajar tidak pernah sama lagi. Ia kini bukan sekadar buruh yang hanya menerima upah harian, melainkan seorang pemuda desa yang dipilih untuk mendampingi program kemitraan kebun coklat. Status itu membuat sebagian orang kagum, tapi sebagian lain justru menaruh curiga dan iri hati. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Fajar sudah berangkat ke kebun. Ia membawa buku catatan kecil pemberian Pak Arman, di mana ia menulis semua hal yang baru ia pelajari, cara memangkas cabang pohon agar buah lebih subur, cara memilih benih unggul, bahkan cara menghitung perkiraan hasil panen. Awalnya, banyak teman sesama buruh yang mendukung. "Wah, hebat kau, Jar. Jangan lupa kalau sudah sukses, kami diajak ya," canda salah satu dari mereka. Namun, tak lama kemudian bisik-bisik mulai terdengar. "Ah, paling juga dia cuma jadi kacung orang kota. Jangan-jangan nanti dia lupa sama kita, merasa lebih tinggi. Dulu miskin, sekarang sok pintar." Fajar mendengar semua itu, tapi ia hanya diam. Ia tahu, bukan mudah bagi orang desa menerima perubahan. Suatu siang, saat ia sedang mencatat pertumbuhan bibit baru di kebun, datanglah Karno, salah satu buruh tua yang terkenal galak. Dengan suara ketus, ia berkata, "Hei, Fajar. Sekarang kau sudah jadi bos kecil ya? Jalan saja sudah tegap, kayak juragan." Fajar tersenyum kaku. "Ah, Pak Karno, saya tetap sama. Hanya saja saya disuruh belajar. Ilmu ini nanti bisa untuk kita semua." Namun Karno justru mendengus. "Ilmu untuk semua? Hah? Jangan sok mulia. Aku sudah puluhan tahun kerja di kebun, tak pernah ada yang datang menawarkan jabatan. Kenapa harus kamu?" Pertanyaan itu menusuk hati Fajar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menunduk, menahan rasa pedih. Dalam hatinya, ia tahu, ini ujian pertama, menghadapi iri hati orang-orang sekitar. Malam harinya, Fajar menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Di gubuk sederhana mereka, lampu minyak kembali menemani percakapan. Sang ibu mendengarkan dengan sabar, lalu menepuk bahu anaknya. "Nak, setiap orang yang berubah pasti diuji. Ingat, pohon yang berbuah lebat justru lebih sering dilempari batu. Kalau kau mau jadi besar, harus tahan dengan semua itu. Jangan melawan dengan kata-kata, lawanlah dengan perbuatan baik." Kata-kata itu menancap dalam hati Fajar. Ia menghela napas panjang, lalu berjanji pada dirinya sendiri, ia akan tetap rendah hati, tak peduli apa yang orang lain katakan. Hari-hari berikutnya, Pak Arman semakin sering datang ke desa. Ia mengajak Fajar untuk ikut pertemuan kecil bersama beberapa petani senior. Di sana, Fajar belajar banyak hal baru, bagaimana cara membuat fermentasi biji coklat agar rasanya lebih nikmat, bagaimana mengatur pemasaran, dan bahkan bagaimana menabung hasil panen agar bisa berkembang. Namun, pertemuan itu tak selalu berjalan mulus. Beberapa petani menolak ide-ide baru. "Ah, cara lama saja sudah cukup. Buat apa pakai fermentasi segala,
Hanya buang waktu, kata seorang bapak tua dengan nada sinis. Fajar mencoba menjelaskan, tapi kalau kita fermentasi, harga coklat bisa naik, Pak. Kita bisa untung lebih besar. Namun, suara mudanya kalah dengan pengalaman para orang tua yang keras kepala. Ia hanya bisa menarik napas panjang. Pak Arman menepuk bahu Fajar. Sabar, Jar. Perubahan memang selalu ditentang. Tugasmu hanya menunjukkan hasil. Nanti mereka akan percaya dengan sendirinya. Hari berganti hari. Fajar makin sibuk belajar dan bekerja. Tapi di sisi lain, beban perasaan juga makin berat. Bisikan iri, tuduhan sok pintar, bahkan ejekan terus menghantuinya. Kadang ia merasa ingin menyerah. Suatu malam, ketika langit mendung dan hujan deras mengguyur atap rumbia rumahnya, Fajar terduduk lemas. Bu, aku lelah. Kenapa rasanya semua orang membenciku? Ibunya menghampiri, memeluknya erat. Nak, jangan lupa. Bukan semua orang membencimu. Masih banyak yang mendoakanmu, termasuk aku. Kau hanya harus kuat sedikit lagi. Setiap langkah kebaikan pasti diiringi cobaan. Ingat, kamu bukan sendirian. Air mata mengalir di wajah Fajar. Ia sadar, ibunya adalah kekuatan terbesarnya. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat panen percobaan pertama dengan metode baru. Fajar bersama beberapa buruh yang bersedia ikut mencoba, memetik buah coklat, lalu memprosesnya sesuai ilmu yang diajarkan Pak Arman. Hasilnya, biji coklat mereka tampak lebih bagus, lebih harum, dan lebih bersih. Pak Arman tersenyum puas. Nah, ini bukti. Kalau dijual, harga bisa 2 kali lipat dari biasanya. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang yang sebelumnya meremehkan mulai terdiam. Bahkan Karno, yang paling keras menentang, hanya bisa menatap dengan wajah masam. Dalam hati kecilnya, Fajar tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang. Ia baru saja melewati ujian pertama, tapi masih banyak badai yang menanti di depan. Di malam yang sunyi, Fajar menatap bintang-bintang di langit. Hatinya bergetar, seolah semesta berbisik, teruslah berjalan, jangan berhenti. Jalanmu baru saja dimulai. Panen percobaan yang dilakukan Fajar bersama beberapa buruh muda sukses besar. Biji coklat hasil fermentasi lebih harum, warnanya lebih cerah, dan saat dijual ke pasar kecil di kota, harganya benar-benar naik 2 kali lipat. Fajar pulang dengan wajah berseri-seri, membawa kabar gembira untuk ibunya. Namun, keberhasilan itu justru membuat kegelisahan baru. Di desa itu, selama bertahun-tahun para petani selalu menjual hasil panen pada tengkulak. Mereka adalah orang-orang berduit dari kota yang membeli murah lalu menjual mahal ke pabrik. Tengkulak punya jaringan kuat, bahkan tak segan memakai cara licik untuk mempertahankan keuntungan. Kabar tentang keberhasilan Fajar cepat sampai ke telinga mereka. Kedatangan orang asing. Suatu sore, ketika Fajar tengah menata biji coklat hasil panen di gubuk, datanglah 2 pria berjas lusuh dengan sepeda motor besar. Wajah mereka keras, tatapan tajam. Salah satunya menyalakan rokok, lalu berkata dengan nada dingin, "Kau yang bernama Fajar?" Fajar menoleh, gugup. Iya, Pak. Ada apa?" Pria itu menghembuskan asap rokok, lalu mendekat. "Kami dengar kau sekarang berani menjual langsung ke pasar. Apa kau tidak tahu, desa ini sudah ada aturan tidak tertulis? Semua hasil panen harus melalui kami." Fajar terdiam. Ia tahu inilah tengkulak yang sering disebut-sebut warga.
Dengan hati berdebar, ia mencoba menjawab sopan. "Maaf, Pak. Saya hanya mencoba cara baru. Kalau hasilnya bagus, bukankah lebih baik untuk petani?" Pria itu mendengus sinis. "Bagus untuk petani, tapi merugikan kami. Jangan macam-macam, Nak. Kalau kau ingin hidup tenang, jangan coba-coba melawan arus." Ucapan itu seperti ancaman. Fajar menelan ludah, lalu menunduk. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, kedua pria itu pergi, meninggalkan debu dan rasa takut yang menyesakkan dada. Gelombang ketakutan. Keesokan harinya, isu ancaman itu menyebar. Banyak buruh yang semula semangat ikut Fajar tiba-tiba mundur. "Maaf, Jar, aku takut. Tengkulak itu bukan orang sembarangan. Kalau kita melawan, bisa-bisa kita tak punya kerja lagi," ujar salah seorang buruh muda dengan wajah pucat. Yang lain menimpali, "Iya, Jar. Mereka itu punya kaki tangan. Kita bisa celaka kalau keras kepala." Hati Fajar hancur. Ia merasa sendirian lagi. Namun, ibunya menguatkan. "Nak, jangan takut pada manusia. Kalau niatmu baik, Allah akan melindungi. Ingat, setiap langkah besar selalu ada yang mencoba menghentikan. Kau harus tegar." Fajar mengangguk pelan. Meski hatinya gentar, ia tahu menyerah berarti mengubur harapan banyak orang. Malam yang mencekam. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengguncang desa. Gudang kecil tempat Fajar menyimpan biji coklat fermentasi tiba-tiba terbakar di malam hari. Api menjilat cepat, menelan hampir seluruh hasil panen. Warga berlarian memadamkan, tapi sebagian besar sudah hangus. Orang-orang langsung berbisik, "Ini pasti ulah tengkulak." Fajar terduduk lemas, menatap sisa arang yang masih berasap. Tangannya gemetar, air mata menetes. Semua kerja kerasnya hilang begitu saja. Namun di balik kepedihan itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Semangat dalam dirinya justru menyala lebih terang. Ia menggenggam tanah hitam bekas kebakaran, lalu berbisik lirih, "Kalian boleh membakar hasilku, tapi kalian tak akan bisa membakar semangatku." Dukungan yang tak terduga. Di tengah keterpurukan itu, datanglah Pak Arman. Dengan tenang, ia menepuk bahu Fajar. "Saya sudah mendengar apa yang terjadi. Jangan menyerah, Jar. Justru di saat seperti inilah kita harus berdiri lebih tegak." Ia lalu membuka ranselnya, memperlihatkan beberapa dokumen. "Saya sudah menyiapkan kontrak kecil dengan koperasi kota. Kalau kau mau, hasil panen berikutnya bisa langsung mereka beli dengan harga lebih tinggi dan perlindungan hukum." Mata Fajar melebar. "Tapi, Pak, bagaimana kalau tengkulak makin marah?" Pak Arman tersenyum. Perubahan selalu membuat orang yang nyaman jadi resah. Tapi ingat, keberanian satu orang bisa membuka jalan bagi banyak orang. Kau sudah memulainya. Jangan berhenti. Kata-kata itu menyalakan kembali harapan dalam diri Fajar. Api perlawanan. Hari-hari berikutnya, Fajar bekerja lebih keras. Meski sempat kehilangan banyak, ia tak goyah. Beberapa buruh muda yang dulu mundur, mulai kembali setelah melihat keteguhannya. Bahkan ada beberapa ibu-ibu petani yang diam-diam memberi dukungan dengan membawa hasil panen mereka agar Fajar bantu fermentasi. "Jar, kami percaya padamu. Jangan takut, kami ada di belakangmu," kata seorang ibu dengan senyum tulus. Fajar tersentuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Di malam sunyi, ia duduk di depan rumah,
menatap bintang. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku menyerah. Jika ini jalan untuk membawa perubahan, bimbinglah aku sampai akhir." Angin malam berhembus lembut, seakan menjawab doanya. Namun Fajar tahu, badai besar belum selesai. Tengkulak pasti tidak akan tinggal diam. Ujian berikutnya akan jauh lebih berat, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Malam itu, selepas sholat Isya, Fajar duduk termenung di beranda gubuknya. Hatinya kacau. Kebun kecil yang ia rawat habis terbakar, sebagian buruh mundur karena takut pada ancaman tengkulak, dan kini ia hanya punya sedikit sekali hasil panen tersisa. Ia memandang wajah ibunya yang mulai keriput, duduk di sampingnya sambil menenun tikar daun pandan. "Bu, apa aku salah jalan?" bisiknya lirih. Ibunya menoleh, tersenyum lembut meski wajahnya tampak lelah. "Tidak, Nak. Jalanmu benar. Tapi setiap jalan kebenaran pasti banyak batu yang melukai. Kau hanya harus terus melangkah, meski sakit." Fajar menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa gagal, tapi di sisi lain kata-kata ibunya selalu menyalakan bara semangat. Pertanda aneh. Keesokan harinya, saat Fajar menyingsing, Fajar pergi ke kebun untuk memastikan kerbau-kerbaunya masih aman. Ketika ia melangkah melewati bekas gudang yang terbakar, ia melihat sesuatu yang aneh. Di tengah arang hitam, ada sebatang tunas kecil berwarna hijau cerah, tumbuh tegak dari tanah yang hangus. Fajar tercengang. Mustahil, tanah ini baru saja dilalap api. Bagaimana mungkin ada tunas tumbuh di sini? Ia berjongkok, menyentuhnya dengan hati-hati. Daun kecil itu terasa hangat, seakan memancarkan energi. Hatinya bergetar. Ia teringat pada wanita misterius yang dulu pernah ia tolong di hutan, wanita yang sempat berbisik, "Kebaikanmu akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terduga." Apakah ini jawabannya? Harapan baru. Hari-hari berikutnya, Fajar merawat tunas itu. Anehnya, pertumbuhan pohon itu sangat cepat. Dalam waktu hanya beberapa minggu, batangnya menguat, daun-daunnya rimbun, dan muncul bunga-bunga putih kecil yang semerbak harumnya. Tak lama, buah coklat berwarna keemasan menggantung di cabang-cabangnya. Warga desa yang melihatnya terheran-heran. Luar biasa. Belum pernah ada pohon coklat yang tumbuh secepat ini. Buahnya warnanya berbeda, seperti emas. Fajar sendiri tak bisa menjelaskan. Ia hanya tahu, pohon ini adalah keajaiban. Ketika biji dari buah emas itu difermentasi, aroma yang muncul begitu harum, jauh lebih wangi dari coklat biasa. Rasanya pun lebih nikmat, membuat siapapun yang mencicipinya terpesona. Bisik-bisik desa. Keajaiban ini membuat kabar cepat menyebar. Warga desa mulai berdatangan, ingin melihat sendiri pohon coklat emas milik Fajar. Ada yang kagum, ada yang iri, dan tentu saja ada yang tak percaya. Ah, paling-paling cuma kebetulan. Jangan-jangan Fajar pakai ilmu hitam. Tapi kalau benar ajaib, berarti dia bisa kaya mendadak. Bisikan-bisikan itu menusuk hati, tapi Fajar tak peduli. Ia hanya ingin membuktikan bahwa keajaiban ini bukan untuk dirinya semata, melainkan untuk membawa perubahan bagi semua. Godaan tengkulak. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga para tengkulak. Mereka kembali mendatangi Fajar. Kali ini dengan wajah ramah, membawa tawaran yang manis. "Fajar, kau anak muda yang beruntung. Pohonmu itu sangat berharga. Kalau kau mau, kami siap membeli seluruh hasilnya dengan harga tinggi."
kau bisa jadi kaya raya dalam sekejap. Mata Fajar menatap tajam. Dulu kalian membakar gudangku. Sekarang kalian datang membawa tawaran. Pria itu tersenyum licik. Ah, itu cuma kesalahpahaman. Kau masih muda, jangan keras kepala. Ingat, kalau kau menolak, hidupmu bisa berbahaya. Tapi kalau kau ikut kami, kau akan hidup tenang. Fajar terdiam. Di dalam hatinya ada rasa takut. Tapi ia juga tahu, menerima tawaran itu sama saja menyerahkan masa depan desa pada orang yang serakah. Ia menggenggam erat tangannya, lalu berkata tegas, "Tidak. Pohon ini bukan untuk memperkaya kalian. Ini untuk semua petani di desa." Wajah para tengkulak berubah muram. "Baiklah, kalau begitu jangan salahkan kami nanti." Mereka pergi dengan ancaman yang samar, membuat udara desa kembali mencekam. Keajaiban kedua. Beberapa hari kemudian, Fajar bermimpi. Dalam mimpinya, wanita misterius yang pernah ia tolong muncul lagi. Rambut panjangnya terurai, matanya lembut namun bercahaya. "Fajar," katanya, "kau sudah melewati ujian berat. Pohon emas itu adalah hadiah dari langit untukmu. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan pada pohon itu, melainkan pada hatimu. Selama hatimu tulus, kau akan selalu dilindungi." Fajar terbangun dengan tubuh gemetar, tapi hatinya terasa ringan. Ia yakin kini ia tidak berjalan sendirian. Cahaya di tengah kegelapan. Dengan keberanian baru, Fajar mulai membagi biji coklat emas itu pada beberapa petani yang mau mencoba. Hasilnya luar biasa. Kebun mereka yang semula gersang menjadi lebih subur, panen meningkat drastis, dan aroma coklat mereka semakin harum. Warga desa yang dulu ragu kini mulai percaya. Mereka berbondong-bondong meminta belajar pada Fajar. Di malam sunyi, Fajar duduk bersama ibunya di beranda. Ibunya tersenyum bangga. "Nak, kau tidak hanya menolong dirimu sendiri, tapi juga menolong seluruh desa. Itulah makna keajaiban sejati." Fajar menatap langit yang bertabur bintang. Hatinya bergetar. Ia sadar, badai belum usai, tengkulak pasti akan kembali dengan cara yang lebih kejam. Tapi kini ia tidak takut. Ada cahaya yang terus membimbingnya. Keajaiban pohon coklat emas milik Fajar membawa perubahan besar. Desa yang dulu suram kini mulai hidup. Petani yang dulu putus asa karena harga rendah kembali semangat bekerja. Buruh yang semula hanya pasrah menerima upah kecil kini belajar mengolah biji coklat sendiri. Di pasar, aroma coklat dari desa itu membuat pedagang kota penasaran. "Ini coklat dari mana?" Harumnya beda sekali. Dalam waktu singkat, nama desa Fajar mulai dikenal. Desa yang bangkit. Rumah-rumah warga mulai diperbaiki. Anak-anak yang dulu hanya bermain di sawah kini bisa bersekolah dengan buku baru. Jalan desa yang becek diperbaiki dengan gotong royong. Semua orang bersyukur, dan tak sedikit yang menyebut nama Fajar sebagai penyelamat. Namun, bagi Fajar, semua itu bukan karena dirinya. Ia selalu berkata, "Ini bukan hasilku seorang. Ini karena kerja keras kita semua." Pohon emas itu hanya pembuka jalan. Meski begitu, pujian yang terus mengalir membuat sebagian orang mulai iri. Api kecil dari iri hati. Tak semua warga senang dengan perubahan ini. Ada sebagian kecil yang merasa tersingkir. Karno, buruh tua yang dulu paling keras menentang, kini makin sinis. Ah, semua orang sudah menjilat Fajar. Padahal dia cuma bocah ingusan yang kebetulan beruntung.
Kalau bukan karena pohon aneh itu, siapa dia? Katanya di warung kopi dengan suara keras. Beberapa orang mengangguk setuju. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, tuduhan bahwa Fajar memakai ilmu hitam, bahwa ia mendapat bantuan dari makhluk gaib di hutan. Isu itu menyebar pelan tapi pasti, menodai kepercayaan sebagian warga. Fajar mendengar kabar itu. Hatinya pedih, tapi ia memilih diam. Ia hanya berdoa agar kebaikan bisa menutup segala fitnah. Ancaman baru dari luar. Sementara itu, para tengkulak yang marah semakin terdesak. Mereka kehilangan banyak pelanggan, karena para petani lebih memilih menjual lewat jalur baru yang dibangun oleh Pak Arman bersama Koperasi Kota. Mereka lalu mengadakan pertemuan rahasia. Kalau kita biarkan, desa itu akan menyingkirkan kita selamanya. Benar. Kita harus bertindak lebih keras. Anak itu, Fajar, harus diberi pelajaran. Beberapa orang bayaran pun disiapkan. Mereka tak hanya ingin menakuti, tapi benar-benar berniat menghancurkan usaha Fajar. Cahaya di tengah kegelapan. Di sisi lain, kehidupan Fajar di rumah terasa lebih hangat. Ibunya kini lebih sehat, berkat obat yang bisa mereka beli dari hasil panen. Senyumnya kembali merekah, membuat Fajar merasa semua perjuangan tidak sia-sia. Suatu malam, ibunya berkata, "Nak, kau sudah membawa cahaya untuk desa ini. Tapi ingat, cahaya selalu menarik bayangan gelap. Kau harus lebih waspada." Kata-kata itu membuat Fajar merenung. Ia tahu, badai belum berakhir. Ujian kebersamaan. Pak Arman kembali ke desa, membawa kabar gembira. Mulai bulan depan, koperasi siap membeli hasil coklat kalian dalam jumlah besar. Tapi syaratnya, semua petani harus bersatu. Tidak boleh ada yang menjual diam-diam ke tengkulak. Sebagian warga langsung setuju, tapi sebagian lain ragu. Kalau harga turun, bagaimana? Kalau tengkulak marah, apa mereka tidak akan balas dendam? Perdebatan pun pecah. Suasana rapat desa memanas. Fajar berdiri, suaranya lantang namun penuh harap. Saudara-saudaraku, kita sudah merasakan perubahan. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkah kita. Kalau kita bersatu, tak ada yang bisa menjatuhkan kita. Tapi kalau kita terpecah, semua akan sia-sia. Warga terdiam. Kata-katanya menusuk hati. Perlahan, sebagian besar akhirnya mengangguk setuju. Bayangan mengintai. Malam itu, setelah rapat, Fajar berjalan pulang. Di jalan setapak yang sepi, ia merasa ada yang mengikutinya. Langkah-langkah berat terdengar samar. Ia mempercepat langkah, tapi suara itu makin mendekat. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul dua pria bertopeng. Mereka mengangkat kayu besar, mencoba memukulnya. Fajar terkejut, tapi refleks menangkis dengan tangan kosong. Pukulan meleset, dan ia berlari sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, jantung berdegup kencang. Ia tahu, ini bukan sekadar ancaman. Tengkulak benar-benar mulai menyerang. Keajaiban yang menguatkan. Saat ia hampir terpojok di tepi sungai, entah bagaimana cahaya samar muncul dari kejauhan, seperti bulan yang bersinar lebih terang. Para penyerang tampak terkejut, wajah mereka pucat. Tanpa berkata apa-apa, mereka kabur meninggalkan Fajar sendirian. Fajar tertegun, menatap ke langit. Ia merasakan ketenangan aneh, seolah ada yang melindungi. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, siapapun engkau." Ia sadar, keajaiban yang dulu hadir lewat pohon emas kini juga melingkupi dirinya.
Dan mungkin, wanita misterius itu masih menjaganya dari jauh. Fajar yang tak gentar. Keesokan harinya, meski wajahnya masih pucat karena kejadian semalam, Fajar kembali bekerja. Ia menatap kebun, menatap kerbau, lalu berkata dalam hati, "Aku tidak akan mundur. Jika ini jalan yang harus kujalani, aku akan terus melangkah, apapun yang terjadi." Dengan tekad itu, ia memimpin warga desa memasuki babak baru, panen besar pertama dengan sistem baru. Sebuah panen yang akan menentukan apakah mereka mampu berdiri sendiri atau kembali jatuh ke cengkeraman tengkulak. Senja merambat pelan di ufuk barat, meninggalkan semburat jingga di langit. Udara hutan masih dipenuhi ketegangan setelah pertempuran sengit antara Jaya, si penggembala kerbau, dengan para perampok yang hendak menculik wanita misterius bernama Ratna. Meski tubuhnya penuh luka, semangat Jaya tetap menyala. Namun di balik rasa lega karena berhasil menyelamatkan Ratna untuk kedua kalinya, hatinya diliputi oleh rasa penasaran yang semakin besar. Ratna duduk bersandar pada sebuah batu besar, napasnya masih tersengal. Matanya tajam menatap Jaya seolah ingin mengatakan sesuatu yang berat, tetapi bibirnya terkatup rapat. Jaya menghampirinya dengan langkah tertatih, darah masih menetes dari pelipisnya. Ia berjongkok, lalu berkata lirih, "Ratna, siapakah sebenarnya dirimu? Kenapa mereka terus memburumu?" Ratna menunduk, jemarinya meremas kain jariknya sendiri. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. "Jaya, sudah waktunya kau tahu kebenarannya. Aku bukan wanita biasa. Aku adalah putri dari keluarga bangsawan yang sejak lama menyembunyikan diri. Aku melarikan diri dari istana karena ada perebutan kekuasaan. Paman dan kerabatku ingin menyingkirkan aku demi harta dan tahta." Jaya terdiam. Matanya melebar, sulit mempercayai kata-kata itu. Seorang penggembala miskin seperti dirinya kini berhadapan langsung dengan seorang putri yang ternyata buronan politik. "Lalu, kenapa kau sampai di hutan ini? Dan kenapa mereka begitu bernafsu menangkapmu?" Ratna menatap jauh ke arah pepohonan, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan ceritanya. "Di tanganku, ada sebuah warisan dari almarhum ayahku. Bukan sekadar perhiasan, tapi sebuah pusaka kuno yang menyimpan kekuatan besar. Pusaka itu hanya bisa diaktifkan oleh orang yang berhati murni. Karena itulah, para pengkhianat mengincarku. Mereka yakin dengan pusaka itu, mereka bisa menguasai kerajaan." Perlahan Ratna membuka kain kecil yang selama ini ia sembunyikan di balik pakaiannya. Di dalamnya tersimpan sebuah batu berkilauan, bercahaya lembut meski hari kian gelap. Cahaya itu menyinari wajah Jaya dan Ratna, membuat suasana hutan seolah berubah menjadi magis. Jaya terpaku, takjub sekaligus gentar. "Ini, apa sebenarnya?" tanya Jaya dengan suara bergetar. "Ini adalah batu Aruna," jawab Ratna. "Konon, batu ini memiliki kekuatan untuk mengubah nasib seseorang. Tapi hanya orang yang berhati tulus dan rela berkorban yang bisa merasakannya. Aku menyembunyikannya selama ini, berharap bisa menjauhkannya dari tangan jahat. Namun sepertinya, keberadaanku sudah terlalu mudah ditebak. Mereka akan terus mengejarku." Jaya merasakan dadanya bergemuruh. Ia menatap Ratna dalam-dalam, lalu menunduk pada batu bercahaya itu. "Kenapa kau memperlihatkan ini padaku? Aku hanya penggembala kerbau, orang biasa, tak ada hubungannya dengan pusaka kerajaan atau perebutan kekuasaan." Ratna menggeleng pelan. "Tidak, Jaya. Justru karena hatimu yang tulus, kau bisa menolongku tanpa pamrih, bahkan rela terluka berkali-kali. Kau sudah membuktikan dirimu berbeda dengan orang lain.
Batu ini bereaksi sejak aku bersamamu. Kau adalah orang yang dipilih oleh takdir. Mendengar itu, Jaya terdiam lama. Hatinya campur aduk antara tidak percaya dan takut. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, suara kerikil berjatuhan terdengar dari kejauhan. Bayangan-bayangan bergerak cepat di balik pepohonan. Ratna langsung panik, menggenggam lengan Jaya erat-erat. Mereka belum menyerah, Jaya. Kita harus pergi sekarang. Jaya mengangguk. Dengan sisa tenaga, ia mengikatkan kembali kain pada luka di lengannya, lalu membantu Ratna berdiri. Mereka berdua berlari menembus hutan. Cahaya batu Aruna sedikit menyulitkan karena memancarkan sinar yang bisa menjadi petunjuk bagi musuh. Namun Ratna tidak bisa begitu saja mematikannya. Batu itu seolah memiliki kehendak sendiri. Di tengah pelarian, Jaya mulai mendengar suara desir panah menembus udara. Satu panah melesat dan nyaris mengenai Ratna. Beruntung Jaya segera menarik tubuhnya. Beberapa perampok bersenjata tombak dan pedang sudah mengepung dari arah kiri dan kanan. Jaya! Mereka sudah tahu arah kita, teriak Ratna. Kerbau-kerbau gembalaan Jaya yang sejak tadi mengikutinya dari kejauhan tiba-tiba berlari mendekat, seakan memahami kondisi tuannya. Dengan gerakan refleks, Jaya melompat ke atas punggung kerbau jantan terkuat, lalu menarik Ratna naik bersamanya. Pegang erat-erat. Kerbau itu meringkik keras, kemudian melesat menembus hutan. Tanah berguncang, dedaunan beterbangan, sementara para perampok kesulitan mengejar. Dari atas punggung kerbau, Jaya mengayunkan tongkat kayunya, memukul siapapun yang berani mendekat. Namun para musuh tidak berhenti. Mereka terus menyerang, hingga akhirnya salah satu dari mereka berhasil melukai kaki kerbau Jaya dengan pedang. Kerbau itu meringkik kesakitan, hampir terjatuh. Jaya panik, tapi sebelum semuanya memburuk, batu Aruna tiba-tiba memancarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyebar ke seluruh hutan, membuat para perampok terhuyung-huyung dan menutup mata mereka. Ratna menatap batu itu dengan wajah terkejut. Ini pertama kalinya batu ini melindungi kami. Jaya hanya bisa terdiam, memeluk Ratna erat agar tidak terjatuh dari kerbau yang terus berlari meski pincang. Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Cahaya itu bukan hanya melindungi, tapi juga mengisi tubuhnya dengan kekuatan baru. Luka-lukanya perlahan terasa lebih ringan, tenaganya kembali, dan hatinya dipenuhi keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesaat setelah cahaya meredup, hutan menjadi sunyi. Perampok-perampok itu lenyap, entah lari terbirit-birit atau terpental jauh oleh kekuatan batu Aruna. Hanya terdengar napas berat Jaya dan Ratna yang masih berpegangan erat di atas kerbau. Ratna menoleh pada Jaya, matanya berkilau dengan rasa syukur. Jaya, kau memang yang dipilih batu ini. Kau bukan lagi sekadar penggembala kerbau biasa. Takdirmu lebih besar daripada yang kau bayangkan. Jaya menatap Ratna dengan wajah bingung namun tegas. Dalam hatinya ia tahu, jalan hidupnya sudah berubah selamanya. Tapi ia juga sadar, bahaya belum berakhir. Musuh pasti akan kembali, dengan kekuatan yang lebih besar. Dengan suara lirih namun penuh tekad, Jaya menjawab, kalau memang ini takdirku, aku akan menjagamu, dan menjaga batu ini. Sampai nyawaku sekalipun. Ratna terdiam, menatapnya dalam-dalam. Senja telah benar-benar hilang, digantikan oleh malam yang gelap. Namun cahaya batu Aruna masih berpendar lembut di antara mereka, seolah menegaskan bahwa perjalanan baru mereka sedang dimulai. Malam menutup hutan dengan gelap pekat. Angin bertiup dingin, membawa suara-suara misterius dari kejauhan.
Jaya duduk bersandar pada batang pohon besar, tubuhnya lelah namun matanya tetap awas. Ratna tertidur di pangkuannya, masih memeluk kain pembungkus batu Aruna. Cahaya lembut dari batu itu membuat wajah Ratna tampak bercahaya, seperti dewi penjaga yang turun ke bumi. Namun jauh di lubuk hati Jaya, ia tahu ketenangan ini hanya sementara. Musuh pasti akan datang kembali, lebih kuat dan lebih banyak. Perampok biasa mungkin sudah kalah, tapi ada kekuatan yang lebih besar mengincar pusaka itu, orang-orang yang berada di balik perebutan tahta kerajaan. Saat fajar menyingsing, hutan dipenuhi kabut tipis. Jaya membangunkan Ratna. Kita harus pergi. Mereka takkan berhenti sebelum mendapatkanmu. Ratna mengangguk. Wajahnya tampak tenang, meski matanya menyimpan rasa khawatir. Mereka berjalan menembus kabut, kerbau-kerbau Jaya tetap setia mengikuti di belakang, meski satu di antaranya masih pincang akibat luka semalam. Langkah demi langkah, kabut semakin menipis hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi hutan lebat. Namun sebelum sempat beristirahat, terdengar derap langkah kuda dari arah timur. Puluhan prajurit dengan baju zirah hitam muncul dari balik pepohonan. Di tengah-tengah mereka, duduk seorang pria gagah dengan wajah keras dan tatapan penuh ambisi. Ratna langsung pucat. Itu dia. Paman Adiwangsa, bisiknya lirih. Jaya menajamkan pandangannya. Ia bisa merasakan aura kekuasaan sekaligus kebengisan dari pria itu. Adiwangsa turun dari kudanya, berjalan maju dengan langkah penuh wibawa. Ratna, keponakanku, akhirnya aku menemukanku juga. Kau sudah merepotkan banyak orang dengan pelarianmu. Serahkan batu Aruna itu padaku, maka aku akan menjamin nyawamu selamat. Ratna menggenggam batu itu erat-erat. Aku takkan menyerahkannya padamu, Paman. Batu ini bukan untuk orang berhati tamak. Adiwangsa tertawa dingin. Kau pikir seorang penggembala kerbau bisa melindungimu? Dia hanya alat sementara. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan mengambil batu itu, dengan atau tanpa izinmu. Jaya melangkah maju, berdiri di depan Ratna. Tangannya hanya memegang tongkat kayu, tubuhnya penuh luka, tapi sorot matanya memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Kalau kau ingin batu itu, kau harus melewati aku lebih dulu. Adiwangsa menatap Jaya dengan sinis. Seorang penggembala kerbau menantangku? Sungguh lucu. Baiklah, mari kita lihat seberapa besar keberanianmu. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat. Puluhan prajurit segera menyerang. Pertempuran pun pecah. Kerbau-kerbau Jaya meraung keras, menyeruduk para prajurit dengan kekuatan luar biasa. Jaya berlari ke tengah barisan musuh, mengayunkan tongkatnya dengan kecepatan dan ketepatannya membuat banyak prajurit terjatuh. Ratna tetap di belakang, memeluk batu Aruna sambil berdoa, berharap keajaiban akan datang. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Jaya mulai kewalahan. Sebuah pedang menebas bahunya, darah segar mengalir. Ia terhuyung, hampir jatuh. Saat itu, cahaya dari batu Aruna kembali menyala, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Batu itu bergetar di tangan Ratna, seolah memanggil Jaya. Jaya, pegang batu ini. Ratna berteriak sambil melemparkan batu tersebut. Jaya meraih batu itu tepat sebelum tubuhnya tersungkur. Begitu tangannya menyentuh permukaan dingin bercahaya itu, sebuah energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya. Luka-lukanya berhenti mengeluarkan darah, tenaganya kembali berlipat ganda. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan. Tongkat kayu di tangannya berubah, berkilau seperti tombak suci.
Para prajurit terhenti, terpaku melihat perubahan itu. Bahkan Adiwangsa sempat terbelalak. Tidak mungkin, batu itu benar-benar memilih dia. Dengan kekuatan baru, Jaya melesat di antara musuh-musuhnya. Tombaknya menyapu barisan prajurit, bukan hanya melukai, tapi juga membuat mereka terpental jauh tanpa mampu bangkit lagi. Suara dentuman keras menggema di hutan, burung-burung beterbangan, tanah bergetar setiap kali Jaya mengayunkan senjatanya. Melihat pasukannya kalah, Adiwangsa maju sendiri. Dengan pedang hitam pusaka di tangannya, ia melompat menyerang Jaya. Benturan pertama membuat suara menggelegar, cahaya emas dan hitam saling berbenturan. Pertarungan mereka berlangsung sengit, saling serang, saling tebas, hingga hutan di sekitar mereka hancur oleh kekuatan dua orang itu. Ratna hanya bisa menatap dengan cemas. Jaya, bertahanlah. Adiwangsa semakin beringas. Dengan kekuatan gelapnya, ia sempat menekan Jaya hingga hampir jatuh. Namun Jaya mengingat semua yang telah ia alami, kehidupannya sebagai penggembala miskin, kesetiaan kerbaunya, keberanian menolong Ratna tanpa pamrih. Semua itu memberi kekuatan yang jauh lebih besar dari ambisi. Aku bukan siapa-siapa, tapi hatiku tulus. Dan dengan itu, aku takkan kalah, teriak Jaya. Dengan teriakan itu, cahaya emas dari tubuhnya semakin terang. Ia mengayunkan tombaknya sekali lagi, kali ini langsung menghantam pedang hitam Adiwangsa. Pedang itu hancur berkeping-keping, dan tubuh Adiwangsa terpental jauh, menghantam pohon besar hingga roboh. Sunyi. Pasukan yang tersisa gemetar ketakutan, lalu berlari mundur meninggalkan lapangan pertempuran. Ratna berlari ke arah Jaya, meneteskan air mata lega. Kau melakukannya, Jaya. Kau menyelamatkanku, menyelamatkan semuanya. Namun Jaya tersenyum tipis, tubuhnya goyah. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Batu Aruna di tangannya perlahan meredup, lalu menghilang, seolah misinya sudah selesai. Tenaga Jaya pun melemah, tapi Ratna segera menopangnya. Beberapa hari kemudian, kabar kemenangan Jaya sampai ke telinga rakyat kerajaan. Mereka mendengar bagaimana seorang penggembala kerbau sederhana mampu mengalahkan prajurit sekaligus pengkhianat yang haus tahta. Rakyat menyambut Ratna sebagai putri sah kerajaan dan Jaya sebagai pahlawan. Namun ketika ditawari jabatan dan kemewahan, Jaya menolak. Aku hanyalah penggembala kerbau. Biarlah Ratna memimpin rakyatnya. Aku akan tetap setia pada kehidupanku, karena di sanalah hatiku berada. Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Meski ada rasa kehilangan, ia tahu pilihan Jaya adalah ketulusan sejati. Sebelum mereka berpisah, Ratna menggenggam tangan Jaya erat. Takdir akan selalu menghubungkan kita. Kau bukan hanya penggembala kerbau, Jaya. Kau adalah pahlawan yang dipilih langit. Dan dengan itu, kisah Jaya berakhir. Ia kembali ke padang rumput bersama kerbau-kerbaunya, namun hidupnya tak pernah sama lagi. Dalam setiap desir angin, setiap cahaya senja, ia tahu keajaiban yang pernah singgah di hidupnya akan selalu menjadi bagian dari takdirnya.